tahun 1928 itu telah datang satu tim ekspedisi geografi internasional di kota Pontianak dengan maksud untuk menentukan titik tonggak garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, jadi mereka datang kemudian melakukan semacam penelitian atau observasi. Jadi setelah dilakukan observasi, mereka melakukan penelitian dan ditemukanlah di koordinat monumen khatulistiwa ini. Adapun metode atau cara yang mereka pergunakan pada waktu menentukan titik koordinat daripada khatulistiwa ini adalah dengan menggunakan ilmu falak atau ilmu astronomi. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya satelit, apalagi GPS ya. Kemudian setelah itu dibangunlah monumennya dengan menggunakan 4 buah tonggak kayu lin atau kayu besi. Kemudian dilengkapi dengan keterangan ya, berupa panah, lingkaran, dan angka koordinat, yang mana masing-masing keterangan itu memiliki fungsi tersendiri ya, seperti panah itu kalau kita lihat di monumen khatulistiwa itu maksudnya adalah menunjukkan arah mata angin atau kompas. Kemudian lingkaran itu ada tulisannya dalam bahasa Belanda, dapat kita baca tulisan itu dengan I benar, dan itu artinya sama juga dengan ekuator atau khatulistiwa. Selanjutnya juga tertulis angka koordinat 109 derajat 20 menit 00 detik ujung timur. Nah, maksud angka itu kita tahu bersama bahwa bujur 0 itu berada di London. Nah, jadi kalau kita tarik meteran sampai pada posisi tubuh ini ada 109 derajat 20 menit 00 detik ujung timur. Nah, sedangkan fungsi dibangunnya monumen ini bukan untuk menandai bujur timur, tapi untuk menandai garis lintang 0 derajat. Nah, karena kita tahu bahwa ada perbedaan antara lintang dan bujur. Kalau bujur itu membatasi timur dan barat, kalau utara selatan itu lintang 0 itu membatasi utara dan selatan. Jadi saya tambahkan sedikit untuk khatulistiwa ini sendiri secara etimologi. Asal katanya berasal dari bahasa Arab ya, ada yang dibaku dalam bahasa Indonesia. Artinya khatulistiwa itu adalah garis yang membagi dua bumi kita menjadi dua belahan, yaitu utara dan selatan. Kalau secara ilmiah sekarang kita berada di garis lintang 0 derajat.
Nah, fenomena apa saja yang menarik ya ketika kita berada di kawasan Katulistiwa ini? Jadi pertama itu kita dengan mudah crossing atau melintas ya dari satu belahan bumi ke belahan bumi yang lain. Karena kalau kita berada di Katulistiwa itu artinya kita berada di batas utara selatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila matahari tepat berada di garis Katulistiwa, itu terjadi natural fenomena di mana pada saat itu nanti bayangan benda-benda yang tegak lurus akan hilang bayangannya. Nah, terjadi hanya setahun 2 kali pada bulan Maret dan September setiap tanggal 21 sampai 23. Nah, jadi peristiwa itu merupakan manifestasi bagi suatu daerah jadi Katulistiwa yang dapat kita identifikasi melalui peristiwa alam. Karena dulu belum ada alat canggih, jadi para peneliti atau para penemu itu melalui gejala alam mereka bisa menghubungkan dan meneliti sehingga mereka dapat menemukan titik koordinat daripada fenomena Katulistiwa.